Geram karena Eyang Subur tak kunjung muncul, Adi Bing Slamet pun akan mendatangi kediaman Eyang Subur. Tantangan pun kembali dilontarkan oleh Adi. Benarkah Adi semakin berani melawan mantan guru spiritualnya itu lantaran dukungan untuknya terus mengalir? Benarkah pula banyak saksi yang siap bersaksi tentang Eyang Subur? Pekan ini, inilah kisah selebritis mencari ketenangan spiritual. Kisah pertama diawali dari Adi Bing Slamet yang begitu geram lantaran Eyang Subur tak kunjung muncul. Bila dalam waktu 3 kali 24 jam Eyang Subur tak juga muncul dan menjawab tantangannya, maka Adi akan mendatangi rumah Eyang Subur di kawasan Tanjung Duren, Jakarta. Tak ayal, tantangan Adi langsung ditanggapi oleh kuasa hukum Eyang Subur. Saya bilang, kalaupun nanti orang dari Banten, orang dari mana-mana, bukan dari Banten aja, datang ke sana. Mungkin juga Ki Kusumo dengan ya orang-orangnya. Cuma hanya ingin bersilaturahmi. Kenapa sih tertutup seorang Subur? Kenapa sih nggak mau menerima silaturahmi kita? Atau kalau nggak mau kita samperin rumahnya, sebut tempatnya di mana. Kita junjung tinggi nih yang namanya silaturahmi. Gitu. Karena ada dua manfaat yang kita dapat. Kalau kita menjaga tali silaturahmi, panjang usia, murah rezeki. Subur mau nggak panjang umur? Mau nggak dia murah rezeki? Ini di jalan Allah ini. Adi, logikanya dipakai. Apakah ketika Eyang itu timbul, klien saya ini keluar berbicara ke media, permasalahan selesai? Kan begitu. Untuk apa mengancam kalau orang memang itu kan ini orang nggak sekolah kali ya. Coba belajar, tanya. Apakah wajib ya kan orang keluar bicara kepada media menerangkan bahwa sesungguhnya ini adalah tidak benar? Kan itu toh secara hukum pengacara sudah cukup, karena kenapa ya nggak merasa bersalah kok. Anggap saya sebagai juru bicara dan memang dalam kuasa saya pun demikian gitu loh. Perseteruan Adi dengan Eyang Subur makin keruh. Menghadapi tantangan Adi, pihak Eyang Subur langsung pasang kuda-kuda. Bakal melapor ke Kapolri minta perlindungan. Sementara Adi tidak terima disebut bertindak laksana preman. Ia balik memperingatkan Eyang Subur kalau sekarang banyak yang berada di belakang dirinya itu lantaran semua telah disakiti oleh Eyang Subur. Bila nantinya tetap tidak dibukakan pintu, maka orang-orang yang datang bersama dirinya akan membuka sendiri pintu rumah Eyang Subur. Asal lo tahu, ini masalah hubungan darah. Saya sebagai orang Banten, saya dicolek, disakitin. Orang Banten itu akan merasakan juga sakitnya. Itu orang Banten. Saya sebagai orang Islam dan masyarakat Banten sebagai orang Islam sangat menjunjung tinggi yang namanya silaturahmi. Jadi maksud kedatangan nanti ya orang-orang Banten ke rumahnya dia itu ingin bersilaturahmi. Nggak usah takut saudara Subur, orang Banten baik-baik ya, hanya ingin bersilaturahmi maksud saya ya. Jadi kalaupun itu pintu nggak dibuka, orang Banten bisa buka sendiri. Silaturahmi itu kan satu syarat orang Islam ya. Kita datang baik-baik bukan buat ngajakin berantem, enggak. Kita datang baik-baik untuk memecahkan persoalan ini agar cepat selesai, gitu loh. Kalau toh memang persoalan yang tadi disampaikan oleh Bapak ternyata dari sana katanya menunggu bisikan, sementara kita belum diterima, kita tetap jalan kok. Walaupun itu katanya gerbangnya dikunci, pakai gembok kapal gede, kapal laut, kita tetap ada pasti suatu ketika saya udah ada dalam aja gitu aja. Suatu ketika saya udah ada dalam aja gitu aja. Saya peringatkan sekali lagi, untuk permasalahan ini kita akan membuat surat kepada Kapolri untuk meminta perlindungan hukum. Dan ini sudah menunjukkan rasa arogansi sama yang terlalu menggebu, keinginan yang tidak terlampiaskan dengan segala macam cara dipolitisasi permasalahan ini hingga timbul sekarang kan namanya diadu nih
antara ormas dengan Eyang. Dukungan yang dikantongi Adi bukan saja dari orang-orang yang mengaku jadi korban Eyang Subur yang siap bersaksi tentang ulah Eyang Subur. Sang buah hati, Azana, juga mendukungnya secara penuh. Kalau suruh mikir pakai logika, lu pikir aja lagi juga kerjaan tetap si Subur itu apa bisa sampai segitu banyaknya harta yang dia bawa gitu, yang dia punya, istri sampai 9 dihidupin semua gitu. Dari situ masyarakat aku rasa udah bisa nilai gitu loh. Dan kenapa sampai sekarang nggak mau keluar juga kan aneh. Mbak nggak gatel tuh kuping dengernya nggak? Ya nggak. Kalau emang nggak salah nggak bela diri masa gitu. Bingung dia juga karena mau keluar maju mundur kena. Kalau aku bilang nih orangnya udah nggak tahu benar kali kontraknya udah habis. Meski pihak Eyang Subur terus menyangkal tuduhan yang dilontarkan Adi dan saksi-saksi baru yang dimunculkan Adi, sepertinya nyali Adi tak lantas ciut. Ia justru kian berani angkat bicara. Dukungan terus mengalir dari orang-orang yang mengaku pernah menjadi korban Eyang Subur. Di hadapan awak media, kemarin Adi menerima telepon dari salah satu keluarga yang siap mendukung Adi karena keluarganya disakiti. Ini abang ya istilahnya kalau orang Jawa Timur ngamuk gitu loh. Jangan-jangan Supri itu karena itu kena dendam juga. Soalnya dia pernah dikasih mobil. Pernah dikasih mobil itu barengan sama Tesi pokoknya. Dia tuh kasih mobil itu Tesi 1, adik saya 1. Adik saya dikasih Kijang. Kalau nggak salah si Tesi dikasih kalau nggak salah loh. Dulu Kerry kalau nggak salah deh dikasih itu Mas Tesi itu. Ya pokoknya dikasih 2 masih langsung diajak ke showroom kok. Iya benar. Baru, mobilnya mobil baru. Terus kalau sampai ada temen saya itu yang dari Madiun juga ngomong, Pri hati-hati loh, bojomu mau dipek loh, kaburi motor keranjang soalnya, yang gitu. Tapi dia mungkin ya, namanya orang kayak gitu ya, mungkin ketutup atau bagaimana nggak tahu. Tadi juga ada yang nelfon saya nggak tahu dia ini siapa, tiba-tiba, wah Mas Adi, pokoknya saya dukung Mas Adi. Saya dari ya orang Jawa Timur, kan dengar sendiri tadi. Ya bahwa adiknya itu korban, jadi setelah dikasih mobil kena kanker payudara, ya seperti yang dibilang tadi lah, ya kurang lebihnya ya begitu. Ya alhamdulillah yang namanya satu kebenaran itu kan akan muncul, nggak bisa dibendung. Selain geram karena Eyang Subur tak kunjung muncul, Adi pun kian yakin kalau yang diajarkan Eyang Subur sesat. Adi pun memperlihatkan video dokumentasinya saat masih bersama Eyang Subur. Seperti apa video yang diputar Adi kemarin? Saksikan intens di segmen selanjutnya. Semakin yakin kalau ajaran Eyang Subur sesat, Adi Bing Slamet pun memperlihatkan video dokumentasinya saat masih bersama Eyang Subur. Apa sajakah isi video tersebut? Benarkah saat pertemuan bersama Eyang Subur dihidangkan minuman keras agar yang hadir menjadi tidak pemalu?